Kades mengupayakan untuk bertatap muka ke silaturahim untuk memutuskan putusan yang baik. Toh saya juga selaku perwakilan BPD dan dimanapun tempatnya akan sadar kita juga sebagai yang memimpin khususnya di kewilayahan desa tidak mungkin yang namanya memuaskan secara keseluruhan. Pasti saja dalam forum ini pun hasil putusan apapun akan sedikit banyaknya melukai. Itu aja untuk iklim demokrasi dan demokrasi. Yang kedua, ketika persoalan BUMDes, kalau hari ini kita merujuk pada Perda 6, perubahan dari Perda 2, yaitu untuk kalau yang saya tanggapi dan sudah disampaikan juga pada forum sebelumnya oleh Pak Komandan ketika bertemu bahwa ini masalah. Saya yakin dan saya pastikan bahwa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum tadi tentang Forkomades, kenapa tahun 2021 kita dibentuk, 2025 baru pertemuan apakah ingin menyongsong lalu mengambil ikan di air yang keruh sehingga bisa duduk di BUMDes ataupun di koperasi. Saya pastikan di luar itu pun ada poin yang memang mereka sampaikan. Kedua, dalam proses juga BUMDes ketika hari ini dilakukan penyertaan modal selama 2 kali ya kalau tidak salah. Saya yakin tujuan, niat dan sebagainya juga punya etikat baik untuk pembentukan gelombang dalam sisi ekonomi pada hari. Artinya tergantung kondisi. Apa yang maksud kondisi? Mungkin saja hari ini adalah kalau yang saya tangkap poin dari Forkomades oke, adalah evaluasi BUMDes. Kedua, etika juga dari BUMDes oke, ingin memajukan, tapi kan kondisi waktu akan memaksa kita untuk bertindak. Contoh, misalnya ini bercerita dulu ya, artinya nanti akan berjalan ke depan. Kalau misalkan mengenai niat tulusnya dari Forkomades adalah ingin evaluasi, yang mungkin selesai, tidak akan masuk ke operasi dan sebagainya. Tapi kan tergantung kondisi. Kalau perlu kita pegang ya kenapa tidak. Kedua, mungkin juga yang dilakukan oleh BUMDes adalah ketika punya niatan dan etikat baik untuk memajukan ekonomi, tapi karena kondisi yang memaksa dari penyertaan modal itu tidak jalan, ya bukan niatannya juga begitu. Nah, masuk kita ke depan. Dalam Perda 2 ini, Mas Adi dan kawan-kawan, sebelum terbitnya ADART itu, mungkin yang dimaksud oleh Forkomades, yang saya kira ini legal standingnya ada di buku penanggung jawab ataupun saksi hidup pada kala saat itu. Ketika berbicara pembentukan BUMDes pun semua lembaga termasuk PKK dan sebagainya itu putusan tertinggi adalah dalam musyawarah desa. Ya, ini kesempatan dulu. Saya tidak ada maksud untuk tendensi terhadap pihak manapun, makanya saya duduk di mana nih urusannya pemuda, ya. Biar videonya bagus. Ya. Nah, putusan tertinggi itu adalah musyawarah desa. Makanya tadi kenapa Mas Asep ini dan kawan-kawan menanyakan soal legalitas dalam proses pembentukan BUMDesnya. Ya sebetulnya sederhana ya. Artinya yang ditanyakan kira-kira dalam proses pembentukannya ini melalui musyawarah atau tidak. Karena ketika tadi dijawab oleh Mas Adi melalui rujukannya ADART itu ujungnya setelah ada musyawarah menentukan penasihat, pengawas dan pelaksana operasional, lalu ditentukan juga namanya ADART. ADART nanti muatannya adalah isinya untuk perekrutan anggota BUMDes, usianya sebagainya. Saya kira untuk penentuan pengawas dan pelaksana operasional pun dia punya kriteria dan syarat-syarat. Salah satunya adalah tidak valid secara ekonomi, ya kan? Nah maksudnya ini sih nanti tinggal dijawab oleh buku agar tidak terlalu banyak jadi begini ya. Kira-kira buku di tahun 2020 ya? 2020. Itu masih pasaran sih. Oke, ini saya mohon maaf ya, saya tanya dulu. Di tahun 2020 pada saat pembentukan BUMDes, kira-kira melalui musyawarah desa atau tidak? Musyawarah. Oke ya, disaksikan. Artinya kalau sifat dari musyawarah dalam penentuannya tadi yang disampaikan oleh Mas Asep bahwa ada produk administrasi. Jadi di desa harus ya, harus semua desa itu harus mempunyai BUMDes. Kan memang waktu itu kan sudah ada nanya. Ini sudah ada BUMDes belum? Sudah waktu itu
artinya di tahun 2020 itu BUMDes dibentuk melalui musyawarah. Iya. Ya. Ya. Nah, kedua kan nanti tinggal step yaitu tentang kalau saya lihat dari surat pertama yang disampaikan oleh Bapak Manes kan tidak hanya soal tidak soal legalitas ya, misalnya ada evaluasi yang tak modal. Artinya nanti sudah dituangkan bahwa kan nggak mungkin juga yang menyatakan dan menyampaikan adalah BUMDes. Ya tadi kenapa saya kalau milih buku karena dia punya legal standing untuk menjawab dilaksanakan musyawarah tidak. Nggak mungkin juga saya panggil Pak Sarjono Pak musyawarah ya. Yang hari ini hadir saja sebagai saksi hidup yang sebagai juga punya legal standing untuk menjawab musyawarah atau tidak. Ya, nanti tergantung pembuktiannya apakah misalkan bagaimana silakan ya, mungkin sudah ada poin bahwa pembentukan BUMDes itu sudah melalui musyawarah. Enggak, artinya kan poin hulu di situ ya melalui musyawarah atau tidak. Silakan tanggapannya. Nah itu ketika dinyatakan itu musyawarah besar, namun kami perlu untuk menegaskan ketika yang diberikan BUMDes itu akan melahirkan proses hukum. Namanya perdes itu, dan perdes itu nanti jadi rujukan. Di dalam perdes itu diatur terkait honorarium pengurusan, pembentukan, bagaimana pengesakan, bagaimana lain, termasuk di dalamnya ada pengawas. Jadi begini Pak Ketua BPD, pengawas itu kalau satu orangnya, kalau badan pengawas itu lebih dari satu, dan BPD nggak boleh pengawas. BPD hanya memimpin sebagai lembaga tertinggi di korporasi tersebut sebagai musyawarah desa. Oke, jadi bukan orang itu, tapi musyawarah gitu. Musyawarah desa, desa begitu. Nyambung berarti. Iya, jadi kalau bicara pengawasan itu adanya di manusia Pak. Bapak coba dicek ada nggak manusianya di situ pengawasan nggak ada. Saya nggak mau loh, istilahnya catatan memaksa kita bertengkar nih. Iya, kan nggak mau. Nanti kamu tambahin. Mas, kalau bicaranya di 2021 ketika pembentukan itu baru mau dimulai, nggak masalah nanti masalah gini. Makanya kalau masalah hukum, ya mas ada yang namanya lex spesialis derojat lex generalis. Artinya hukum yang khusus untuk mengesahkan hukum yang umum. Nah, di situ kita bisa jelas kalau misalkan sekarang ditanyakan di 2025. Pak Ejen, jangan bicara hukum, jangan ngerti hukum. Loh. Itu asas spesialis. Iya. Tapi Udah. ini di luar konteks. Ngawur balik ke mana? Ayo, kembali ke saya dulu. Tadi Ibu Kubu sudah menjelaskan kebijakannya. Koperasi Merah Putih akan sosialisasi, ya, draftnya belum ada. Itu gimana Pak Rinti? Jadi kapan waktunya kita menunjuk bersama perangkat desa dan Ibu Kubu akan meminta rujukan untuk membuat itu. Strategi teknis. Nah, kaitannya dengan ini tadi disampaikan ya kan, poin-poinnya jelas, antara sah dan tidak sah, kita kembalikan kepada punya yang benar, gitu kan. Hukumnya jelas, hukum fakta, dan fakta. Jadi nyambung ke sana. Jadi ini Pak. Ada kan? Ya Pak ya. Iya, iya. Kan saya sudah jelaskan nih, substansi tidak boleh mengesampingkan yang namanya hukum acara. Bukan hukum hak. Dicatat lah, namanya. Kalau saya nih nyalon misalkan, janji apa misalkan karena jadi bupati misalkan, sepanjang saya tidak memenuhi syarat formil yang diatur dalam hukum acaranya, bisa saya palsu misalkan. Menurut Bapak, kira-kira saya sah nggak jadi bupati? Ya. Kan begitu analoginya. Jangan bicara ya kalau macam-macam yang tidak pahami gitu. Jadi kita kembali. Maaf, teman itu sebenarnya saya kan tahu ya, memang menunjukkan langsung musyawarah sebelum kali dari Sarwan ke Among itu zaman itu kan hanya menunjukkan karena mereka kan rasa terima kasih kita yang dan dikarenakan. Makanya kalau itu memang musyawarah ya kita caranya Bu yang harus PPC menunjukkan itu aja ya, simpel nggak berupaya betul Betul, tahun 2020 berarti dibilang ada musyawarah kita akan
keluar dari mana. Itu juga kan prosesnya harus melakukan assessment. Karena kalau untuk organisasi itu atau pengurus itu tidak bisa langsung berkunjung. Bukan karena protokolnya sudah nggak ada. Itu baru ini salah satunya istilahnya kita belajar. Jadi ada di pas pada saat peralihan kepengurusan yang baru itu ada musyawarah lagi atau penunjukan hasilnya. Hukum berdasar ini. Ya, paham ya. Ini kan prosesnya jalan. Baik begini. Ini kan ujung-ujungnya kan kita kan nanti kita rekap waktu dari mulai awal sampai akhir pertemuan dan pertemuan sekarang dicatat, nanti kita analisis kembali Pak. Kalau ada itu dianggapnya baik dan benar, mungkin kita akan sampaikan ke musyawarah besar Pak. Ya, tidak. Sampaikan kebijakan di buku itu bisa diterima karena yang ngomongin siapa ya kita ya, yang ngomongin itu di buku. Saya sih gini, ya saya cuma tawarkan penekatannya kita norma itu ada norma hukum sama moral etik, mau pilih yang mana? Kalau pilih norma moral etik sudah tanggung jawab daripada nanti saya minta diuji. Ya orang mau ngomong sampai keluar darah atau mampu memberikan alat bukti. Ya Pak, saya makanya ini keluarkan dalam catatannya. Makanya kita keluarkan dalam catatan ini nanti akan kita analisa. Ini kan yang main ini yang punya program BPD ini Pak. BPD nanti kita catat sini, nanti kita analisa bareng-bareng. Nanti kita tanya ke BPD, kita tanya ke publik juga yang punya ini. Itu saja dah, Haji, main ya. Ada BPD begini Pak perannya, bahwa peran BPD itu selain pengawas dia juga auditor. Betul ya. Ketika menemukan halangan-halangan, BPD itu bisa menunjukkan bantuan dari auditor. Kalau mau, saya sih berharapnya sudah moral etik, juga sudah clear besar. Tinggal bagaimana bertanggung jawab. Gimana Pak? Mungkin itu aja dah. Ya itu kan normatif Pak, ini normatif, aturannya seperti itu. Normatif juga. Ya bila mana normatifnya seperti itu. Apabila ada kendala-kendala hal yang sifatnya ini alot gitu kan, maka kita bantu gitu kan, ujungnya gitu. Begini, tadi sudah disikapi ya sama kita satu penyelenggara hari ini, buat kemenangan semua, terima kasih Pak. Ya, nanti kita sikap bersama-sama, ya kan, karena ini butuh waktu juga. Saya juga besok juga ada undangan dari Pak Camat terkait hal-hal tentang kedesaan Pak. Jadi yang saya pekerja pasti ini libur 1 minggu Pak. Bukan melalaikan tugasnya ya, tapi kebersamaan ini yang kita bangun Pak Hendra. Kan gitu dari kemarin sampai ujung-ujung hari Senin. Terima kasih Pak. Jadi ini Pak, sampaikan kepada kami komitmen Bapak sebagai lembaga BPD perubahan yang menjadi pimpinan. Komitmen sampaikan kepada kami apa nanti tindak lanjut hukum. Komitmennya kita bermusyawarah dulu Pak. Nanti hasilnya kita sampaikan ke Ibu. Oh, ada ya. Ya, itu dah. Ya, Coba, terima kasih. kita butuh waktu yang Bukan butuh waktu Pak, analisa kita perlu analisa juga. Iya, jadi ada urgensi. Bukan. Jadi kesananya tidak ada urgensi lagi. Kita nih, ada urgensi kegentingan yang memaksa bahwa pusat itu menghendaki Betul Pak. adanya percepatan Pak. Iya. Jadi percepatan terkait program-program. Betul. Yang jatuh 9/2005. Iya. Tes juga pemetaan modal di tahun 2020 ini besar Pak. Jadi bukan mental-mental yang bertanggung jawab. Jawab. Pasti gini, untuk yang 20% kita belum masih ada rekening itu pengen kita harus ada pendamping, BPD, terus tuh tokoh masyarakat semua pasti diundang gitu. Jadi belum tenang aja itu udah amanah sih belum gitu. Nanti kamu bisa musyawarah sih apa bendera mana putih ini di apa? Iya belum. Ya. Sebelum ranah ke situ. Iya. Ngerti pasti udah dijelasin sih. Terima kasih Dari lompat ke bawah. Karena ini sedikit sentilan aja ya. Iya. Maaf, kemarin itu dapat
dilaporkan. Tadi oke ya, polimeter itu harus dilaporkan. Terus pemasukan wifi yang kita proyek dari Pagilan DKI itu kan dapat 15 juta. Saya masih ingat itu ada laptop, pembelian laptop kami sekarang muncul lagi di 24 itu beli lagi, berarti ada 2 ya. Ya. Intinya saya percaya dengan intinya. Cuma yang penting pahamkan intinya kita di 20, 21, 23 ada itu ya sedikit kontribusi Pak Andre. Jadi laporkannya sebenarnya ke kami biar semua beda. Betul nggak? Betul ya. Ya. Kan ada anggaran pasar, ada dari saya 2 kali, ada 50. Itu pun Gimana, Pak? satu kali lah. Oh, lain bersama dia untuk Pak RT. Nyambung ya, berarti ya. Ya, intinya Terima kami kasih. dia, paham ya, dipertanggungjawabkan. Gimana cukup dah? Cukup? Alhamdulillah. Ketua. PPD sini. Pak, sini Pak. Tadi udah penuh gitu. Enggak sini Pak. Iya sini, duduk sini, PPD. Kelihatan kan